warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan video ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah dari kelompok 2 dari program studi Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Sriwijaya. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri, Alda Nadila Azani. Saya Ahmad Ayas. Aku Nur Aziza. Saya Desriani. Saya Sofia. Saya Jani Aprianti. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Publik yang dibimbing oleh Ibu Nopitri Pratiwi, Magister Kebijakan Publik. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai kebijakan berorientasi pada pengentasan kemiskinan di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Wilayah 3T di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar, dan ekonomi. Kebijakan yang dirancang untuk wilayah ini seperti dana desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Dalam video ini, kami akan membahas kondisi saat ini, kebijakan pemerintah, tantangan yang dihadapi, serta peran berbagai pihak dalam mendukung pembangunan di wilayah 3T. Selanjutnya, rekan-rekan saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai poin-poin tersebut secara mendalam. Semoga pemaparan kami dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ayas, di video kali ini kami akan membahas tentang apa definisi dari wilayah 3T, apa saja kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi wilayah 3T, apa saja hambatan dalam mengatasi wilayah 3T, dan apa saja peran dari pemerintah pusat, daerah, organisasi, dan masyarakat dalam mengatasi wilayah 3T. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat terlebih dahulu video singkat tentang gambaran kehidupan warga di dalam wilayah 3T. Kebijakan berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan wilayah 3T. Wilayah 3T digunakan di Indonesia untuk menggambarkan daerah yang termasuk daerah tertinggal atau terdepan dan terluar, mengacu pada upaya yang dilakukan pemerintah atau lembaga terkait untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah yang tertinggal atau terpencil. Dan menurut Kementerian PPN atau Bapernas 2019 menjelaskan bahwa kebijakan untuk wilayah 3T bertujuan untuk mempercepat pembangunan wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan layanan dasar. Dari pengertian tersebut, mengapa terjadinya wilayah 3T sudah jelas disebabkan oleh keterbatasan akses dan layanan dasar, seperti keterbatasan penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan akses pasar yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jelaskan bagaimana program dana desa sebagai salah satu upaya untuk mengatasi wilayah 3T. Sebelumnya, daerah 3T ini merupakan singkatan dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Istilah ini digunakan untuk wilayah-wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik geografis, sosial, ekonomi yang berbeda dengan wilayah lainnya. Wilayah-wilayah ini umumnya terletak di pulau-pulau kecil, perbatasan negara, atau daerah pedalaman dan sulit untuk dijangkau. Salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah terhadap daerah 3T ini yaitu program dana desa yang merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di desa-desa melalui alokasi anggaran langsung dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan desa. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menetapkan bahwa setiap desa berhak menerima dana desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jika diambil dari contoh di Kabupaten Tolikara, Papua, berdasarkan sumber
Pemerintahan Kabupaten Tolikara, Papua, menyalurkan dana desa pada tahun 2024 tahap pertama kepada 541 kampung atau distrik di daerah tersebut. Menurut Kogoya, besaran jumlah dana desa tahap pertama tahun 2024 yaitu menyalurkan 541 kampung di Kabupaten Tolikara senilai 224,2 miliar. Sedangkan untuk tahap kedua akan dicairkan pada Desember tahun 2024 nanti. Membahas tentang tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan daerah 3T. Yang pertama yaitu adanya badan usaha milik desa atau BUMDes, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang desa mengamanatkan agar desa mempunyai badan usaha milik desa. Nah, tantangan desa dalam mendirikan BUMDes adalah belum adanya musyawarah desa yang merupakan instrumen demokratisasi desa. Yang kedua, yaitu pengawasan yang berlebihan, di mana pengawasan yang berlebihan banyak menimbulkan kecurigaan seolah-olah desa merupakan lubang korupsi karena terdapat banyak dana. Dan yang ketiga, yaitu lemahnya fungsi badan pemusyawaratan desa, di mana masih lemahnya fungsi badan pemusyawaratan desa dalam mengawasi dana desa merupakan bagian dari tantangan yang dihadapi oleh badan pemusyawaratan desa dalam mengawasi dana desa. Yang keempat adalah pola pembangunan yang tidak seimbang, di mana hampir semua desa yang mengalokasikan sebagian besar dana desa atau untuk pembangunan fisik berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan Pansimas, saluran drainase, dan lain-lain. Namun, sebenarnya dana desa juga harus dialokasikan untuk pembangunan manusia atau pemberdayaan manusia. Hal ini agar pengalokasian dana desa dapat seimbang antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusia. Yang kelima, yaitu tantangan teknis, di mana tantangan teknis ini meliputi laporan pertanggungjawaban, ketakutan dalam menyusun laporan menghambat pengelolaan dana desa, kesulitan dalam menyusun SPEJ, proses administrasi yang rumit menjadi kendala, subjektivitas aparatur. Ada risiko munculnya pikiran negatif saat mengelola dana yang banyak dan kekurangan profesionalisme. Banyak aparatur desa yang belum menunjukkan tingkat profesionalisme yang diperlukan. Menjelaskan peran pemerintahan pusat, daerah, organisasi, dan masyarakat dalam daerah 3T. Nah, yang pertama itu peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu berperan dalam menyediakan anggaran, pembinaan, dan pengawasan, menyediakan data, dan informasi, sosialisasi, dan diseminasi informasi. Yang kedua itu adalah peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu berperan dalam penyaluran dana, sinkronisasi program, penyelesaian masalah, dan pembinaan serta pengawasan. Yang ketiga itu organisasi. Perguruan tinggi berperan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua itu lembaga penelitian dan pengembangan berperan dalam melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa. Nah, dan yang terakhir itu peran masyarakat dalam 3T ini, yaitu masyarakat desa harus berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Dan yang terakhir itu masyarakat desa harus memanfaatkan dana desa secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Masyarakat desa harus ikut menjaga dan melindungi hasil pembangunan yang telah diciptakan dengan dana desa tersebut. Sekian video dari kami mengenai tentang kebijakan yang berorientasi pada kemiskinan dan wilayah 3T. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.